Setiap pegawai pemerintah wajib memiliki SKP. SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang memuat ekspektasi kinerja dalam 1 tahun. SKP dievaluasi secara periodik, yakni secara triwulan, semesteran, dan tahunan. Sehingga SKP bersifat dinamis yang dapat diubah menyesuaikan kondisi ataupun hasil evaluasi periodik. Mulai Januari 2022, format SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN yang dapat dipilih dari 2 pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Lalu, apa yang membedakan format SKP Permenpan 8 tahun 2021 dengan format SKP Permenpan 6 tahun 2022? Poin perubahan pertama terkait dengan ruang lingkup. Permenpan nomor 8 tahun 2021 hanya menilai PNS, sedangkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 menilai ASN yakni PNS dan P3K. Poin yang kedua terkait dokumen penilaian perilaku kerja. Pada Permenpan 8 tahun 2021, dokumen penilaian perilaku terpisah dari dokumen SKP. Sedangkan dalam format Permenpan 6 tahun 2022, dokumen dalam satu format yang sama dengan SKP dan penilaian perilaku kerja mengacu pada core value berakhlak. Poin ketiga, terkait dengan hubungan SKP dengan angka kredit bagi pejabat fungsional. Permenpan 8 tahun 2021 mengatur rencana kinerja pejabat fungsional dikaitkan dengan butir kegiatan jabatan fungsional sesuai peraturan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Sedangkan kinerja pejabat fungsional pada Permenpan 6 tahun 2022 tidak dikaitkan lagi dengan butir kegiatan dan ditentukan sesuai skala prioritas yang menunjang tusi organisasi. Berikutnya terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada Permenpan 8 tahun 2021 secara kuantitatif dengan pembagian bobot nilai SKP dan perilaku kerja. Sedangkan pada Permenpan 6 tahun 2022, penilaian kinerja secara kualitatif dengan hasil akhir ditetapkan melalui kuadran yang membandingkan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja. Video ini akan menjelaskan proses penyusunan hingga evaluasi SKP dengan format kuantitatif. Proses penyusunan SKP dimulai dengan menyusun SKP JPT terlebih dahulu. SKP JPT diisikan berdasarkan dengan perjanjian kinerja atau PK yang telah disepakati. Kolom rencana hasil kerja pada lembar SKP diisi sesuai dengan kolom sasaran kinerja pada PK. Pada kolom indikator kinerja individu diisikan sama dengan kolom indikator kegiatan, begitu juga dengan kolom target. Pada SKP JPT terdapat kolom perspektif yang membedakan dengan format SKP JAJF atau Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Permenpan 6 memberikan 4 pilihan perspektif yang dapat disesuaikan dengan indikator kinerja individu. Perspektif pertama adalah penerima layanan yang merefleksikan kemampuan organisasi memenuhi harapan atau keinginan pemangku kepentingan. Kedua, perspektif proses bisnis yang merefleksikan perbaikan proses sehingga menghasilkan output yang memiliki nilai tambah untuk pemangku kepentingan. Ketiga, penguatan internal yang merefleksikan kemampuan unit kerja, mengembangkan sumber daya untuk pencapaian organisasi. Dan yang terakhir, perspektif anggaran yang merefleksikan kinerja dalam efektivitas dan efisiensi anggaran. Pada kolom perilaku kerja, apabila terdapat ekspektasi khusus pimpinan, silakan dituliskan. Namun jika tidak ada, silakan dikosongkan. Selain formulir SKP JPT, kelengkapan dokumen lainnya yang harus diisi adalah manual indikator. Manual indikator dipergunakan sebagai salah satu bentuk dialog kinerja sehingga penyusunan manual indikator sesuai dengan indikator kinerja yang tertera pada SKP. Setelah SKP JPT selesai disusun, proses berikutnya adalah penyusunan matriks peran hasil atau MPH. Matriks peran hasil adalah matriks yang memuat pembagian pekerjaan sehingga dapat teridentifikasi siapa mengerjakan apa dan hasil yang diharapkan. MPH 1 merupakan turunan pekerjaan dari JPT ke satu level di bawahnya seperti kepala bagian atau kepala bidang. Rencana hasil kerja kepala bagian kemudian diturunkan kepada level di bawahnya hingga level operasional.
Kalimat yang digunakan adalah kalimat hasil atau output dari kegiatan. Sebagai contoh, MPH milik Biro Kepegawaian. Pada struktur organisasi, Biro memiliki dua kepala bagian, yaitu Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan Kepala Bagian Jabatan Fungsional, Organisasi, dan Tata Laksana atau JFTO. Kegiatan kedua Kabak mengintervensi rencana hasil kerja Kepala Biro yang kemudian dibagi habis kembali kepada staf di bawahnya dengan koordinasi ketua tim. Ada salah satu indikator kinerja Kepala Biro, yaitu nilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN KLHK. Kabak Administrasi Kepegawaian melakukan rencana kerja, di antaranya terlaksananya pemberian penghargaan, sanksi disiplin, penilaian kinerja ASN, dan lain sebagainya. Sedangkan Kabak JFTO melakukan rencana kerja, yaitu terlaksananya pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana, dan terlaksananya pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional. Rencana-rencana kerja ini kemudian diturunkan kembali ke satu level di bawahnya, yaitu ketua tim sebagai koordinator tim kerja. Di Biro Kepegawaian, ketua tim berfungsi sebagai koordinator tim kerja, sehingga yang bersangkutan bukan sebagai pejabat penilai, namun berhak memberikan rekomendasi penilaian kepada pejabat penilai. Setelah matriks selesai disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun formulir SKP. Pengisian formulir SKP dilakukan dengan mengcopy kegiatan yang sudah dibagi dan terdokumentasi dalam matriks peran hasil dalam formulir MPH. Pada kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, diisikan sesuai dengan kolom pada rencana pimpinan, dan kolom rencana hasil kerja diisi sesuai dengan tugas yang sudah dituliskan dalam format MPH. Berikutnya adalah penentuan aspek, indikator kinerja individu, dan target. Penentuan indikator kinerja dan target pada masing-masing aspek berdasarkan dialog kinerja antara pegawai dan pimpinan atau atasan langsung. Apabila pimpinan memiliki ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja pegawai, maka uraian ekspektasi khusus dapat ditambahkan pada kolom yang tersedia. Setelah seluruh kolom terisi, selanjutnya dilakukan pengesahan atau penandatanganan dokumen antara pegawai dan pimpinan sebagai tahap akhir perencanaan SKP. Pada tahap evaluasi pegawai harus ditentukan nilai capaian organisasi atau Kementerian LHK apakah istimewa, baik, kurang, atau sangat kurang. Nilai ini akan digunakan untuk membandingkan capaian organisasi dan pola distribusi predikat pegawai. Pegawai mengisi formulir evaluasi kinerja pada kolom realisasi berdasarkan bukti dukung sebagai dasar penilaian kinerja pegawai. Pimpinan harus memberikan umpan balik terhadap realisasi kinerja pegawai, minimal diisikan sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Pimpinan juga dapat memberikan umpan balik berupa uraian sesuai dengan penilaian terhadap realisasi hasil kerja pegawai. Hasil umpan balik kemudian disimpulkan dalam rating hasil kerja. Begitu pula pada formulir perilaku kerja. Pimpinan menilai realisasi perilaku pegawai berdasarkan core value berakhlak, apakah sudah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, ataupun dapat diuraikan sesuai kebutuhan pejabat penilai yang kemudian disimpulkan dalam rating perilaku kerja. Penilaian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja kemudian menghasilkan predikat akhir pegawai yang ditentukan dalam kuadran dengan membandingkan kedua nilai tersebut. Apabila pegawai memiliki rating hasil kerja di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja sesuai ekspektasi, maka predikat kinerjanya baik. Begitu juga jika nilai rating kerja dan rating perilaku kerja dinilai sesuai ekspektasi, maka predikatnya akan baik. Namun, jika salah satu rating di bawah ekspektasi, maka predikat kinerjanya akan bernilai kurang. Pegawai diberi kesempatan untuk mengklarifikasi hasil rating pejabat penilai dan dapat mengajukan keberatan. Apabila pegawai mengajukan keberatan, maka SKP yang bersangkutan akan dinilai juga oleh atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2022, dokumen SKP yang disertakan dalam dokumen kenaikan pangkat adalah formulir SKP,
evaluasi kinerja, dan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja berisi resum data diri pegawai dan hasil penilaian kinerja pegawai. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat.